Karena kan takut dia, ya kan? Takut kalau bersatu lagi dia nggak percaya gitu kan. Dia merasa nggak aman gitu kan. Saya juga nyampein tadi bahwa perempuan handai dia sudah ditalak, ya. Kan dia tinggal di rumah suaminya. Kalau aman, supaya nanti misalnya suaminya lagi masak, lagi nyuci sendiri, istrinya lihat kasihan dia. Atau dia melihat istrinya, akhirnya rujuk. Kalau Islam kan sebetulnya kalau masalahnya masalah yang biasa itu supaya mereka timbul rasa kasihan kemudian rujuk. Cuman ini kan masalahnya kekerasan yang diterima sama dia, kan pasti ada ketakutan berdekatan dengan kayak macam ada trauma kan, sehingga dalam hentakan yang pertama itu ya bahkan sampai pulang ya dia sih bilangnya bisa gitu kan, dia sih bilangnya gitu nggak apa-apa, tapi dia mau baik-baik yang saya dengar. Terungkap ya, terucap ya Ustaz ketika itu Ustaz. Iya, dari awal saya bilang aduh saya nggak kuat ya, kayak kita lah kena api, nggak akan ada orang bilang ntar besok saya cobain lagi tuh api, saya pegang panas, saya pegang nggak, pasti orang wah saya kapok kena api lagi, ya kan, itu sesuatu yang wajar. Tapi kan dalam mungkin pas dia di sana ibadah segala macam, dia tipikal orang yang nggak mau biarin. Sebetulnya dia bisa ngunci, udah di situ dia dia kan juga biarlah nanti pun tinggal masyarakat lah, dia kan setelah itu menilai gitu kan, yang penting saya mau menempuh jalan damai ya. Walaupun seandainya saya orang tuanya siapapun nggak setuju dengan itu ya dia bilang saya kan yang akan menjalani rumah tangga ini. Mungkin saya juga bilang sama dia ya, saya juga nggak tahu suami Dede, saya tahu suami Dede dari Dede, ya kan, dari awal kan itu semua orang tahu kan, dari laporannya dia kan, sehingga kemudian kalau kita sih misalnya orang kejeblos tuh di situ banjir terus orang kecebur, kita kan ngomongnya jangan lewat situ lagi, tadi ada 2 orang kejeblos, kita nggak akan mungkin nih, kita orang luar gitu ya, ada orang kecebur, Pak lewat situ aja tuh, tadi udah 2 orang kecebur, sebetulnya apa orang yang ketiga, kan nggak mungkin kita akan ngomong gitu, ya kan, setelah orang itu jatuh kan itu hati-hati, menghindar kan gitu. Iya, saya juga. Jadi itu dilakukan sama Lesti nggak, Ustaz? Dia bercerita, ada nggak Ustaz juga ngasih masukan, dan Lesti akhirnya dari perjalanan kalau saya kan sampai pulang umroh dia kan mengambil keputusan untuk bercerai. Tapi ketika akhirnya dia pulang, ada nggak omongan lagi sama Ustaz? Saya tidak berkomunikasi lagi setelah pulang, karena saya juga luar biasa. Pertama saya puji Ayah Kejora ya. Ini sosok ayah yang sangat dahsyat, walaupun mungkin dalam hatinya dia masih ada luka, tapi dia temenin anaknya tanpa sedikit pun dia bergerak. 2 hari loh dia di pos. Ya habis pulang umroh tuh orang biasanya ngerentak badan, dia 2 hari bisa. Saya aja tuh hari kemarin masih kelingan, jet lag gitu kan, dia nemenin. Itu yang saya puji. Dan seorang ayah begitulah menemani anaknya, dan dia sebagai seorang istri walaupun dia dicaci ya dia kan kemudian misalnya mendapatkan respon negatif, walaupun ada juga yang mendukung dia kan pasti, ya kan, ada juga orang yang oh iya nggak apa-apa, Islam kan menganjurkan maaf, walaupun ada orang lagi yang bilang ya maaf yang kayak gimana dulu kan gitu. Semua itu akhirnya semua orang punya pendapatnya, ya dia lah yang menentukan keputusan ya. Misalnya saya bilang ya kalau kita sih, kalau saya ya ditanya kalau memang dia nggak aman gitu ya, kita mending jangan lewat situ kalau nggak aman ya. Tapi kalau dia udah merasa kembali cukup aman ya kita Ustaz, tapi Ustaz nyangka nggak sih dengan perilaku apabila di luar dari yang Ustaz kenal itu selama ini? Iya, nggak nyangka. Memang kita belum kenal orang kalau belum bermalam dengan belum safar bareng selama beberapa hari. Masa petu pasri sholat hari agama. Sejarah mengkosor sholat kita baru kenal orang. Bagaimana marahnya, bagaimana waktu capek, bagaimana ngedinanya. Kita kan ketemu begitu aja. Dan orang kalau ketemu begitu aja semua masih kelihatan manis. Ya, justru
Ya kita melihat dari zahir ya dia wah luar biasa, apalagi saya ngomong buku dia paham. Saya ngasih beberapa buku ya kan Kepada siapa Ustaz? Bilar waktu itu ya kan, beberapa buku saya kasih. Wah ini teh dia menyebut juga beberapa nama Ustadz ya, saya dulu suka ngaji kesini oh iya ya, saya pikir secara zahir ya kita ini, tapi begitu ngelihat itu kita juga nggak percaya. Saya aja mungkin yang tidak apa ya, yang tidak alim, tidak pencinta buku gitu ya, kayaknya nggak akan sampai ke tahap itu. Kalau tahun depan itu ulang tahun pernikahan saya yang ke-30. Nah, jadi dalam 30 tahun itu ya saya kayaknya pernah saya ngegeser kaki istri saya sekali. Tapi dalam 30 tahun ya, karena saya mencoba menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul walaupun di dalam ayat itu ada wadribun, tapi Nabi sebagai teladan kita tidak melakukan itu kepada bahkan pembantu. Artinya orang yang kerja di rumahnya. Ya, jangan cerita anak sama istrinya, orang yang kerja di rumahnya itu tidak dilakukan. Oh berarti tafsir ayat itu adalah seperti yang ditafsirkan oleh Rasulullah. Saat ini kan yang Bilal sudah melakukan ini kurang lebih 10 kali kekerasan dalam bentuk apapun yang mungkin puncaknya yang baru ini terjadi. Gitu. Ada nggak Lesti itu cerita gerak-geriknya ataupun mimik? Karena kita nonton di TV kan kemasannya beda gitu. Sampai sebelum tanggal 28 kan baik di medsosnya atau di TV kalau lagi nge-host bareng lagi itu bareng kan kelihatan aman-aman aja gitu. Sampai kemudian ternyata seperti itu. Ya. Tadi kan Ustaz menekankan ya bahwa kalau kita udah melatih jalan itu 10 menit lagi harus jalan. Melatih jalan itu kita jangan sampai melatih jalan itu lagi ya. Ibarat kata Ustaz juga pernah keluar statement bahwa lebih baik berpisah gitu ya kalau sudah mengalami kekerasan. Nah ini gimana Ustaz? Ya kalau saya gini, agama asulhu khair, damai itu bagus. Terus wabu'ulatuhunna ahaqu biraddihin, suaminya itu lebih berhak untuk kembali kepada istri. Ini hukum asal. Hukum asal tuh damai itu bagus, suami masih punya hak. Terus perceraian itu sebagai sesuatu yang tidak disukai. Ini kalau kasusnya normal, misalnya karena ekonomi, kan itu bisa dihadapin bareng, ya kan? Karena hal-hal yang masih mungkin diperbaiki. Karena ada juga wanita minta cerai karena suaminya bawa badan. Itu kan gampang ya, tinggal kalau mau tidur dia diguling-gulingin aja, dibedakan aman gitu. Atau dia mendengkur, ya kan mungkin ada laporan begitu, itu mungkin bisa diperbaiki apa di sumpel ada kan tuh alat yang buat bernapas buat orang-orang yang mendengkur gitu, jangan disemen, kalau disemen takutnya mati juga untuk apa saja? Iya untuk napas gitu kan. Kalau itu misalnya kalau kejadiannya kayak gitu, asulhu khair, damai itu bagus. Wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna, suaminya lebih masih punya berhak untuk kembali kepada dia. Dan hakam, jadi dari pihak keluarga, kalau memang mereka mengira setelah itu akan lebih baik, itu jangan menghalangi itu. Ini asalnya nih ya, hukum asalnya ini nggak boleh dipotong nih, ya kan? Karena kalau ini dipisahin, jadinya sepertinya keberpihakan, gitu kan? Nah, ini secara umum, ya. Secara umum damai itu baik, asulhu khair. Yang kedua wabu'ulatuhunna ahqqu biraddihin, suaminya lebih berhak untuk bisa rujuk kembali dengan baik. Dan perceraian itu bukan sesuatu yang baik, ya kan? Kalau hal-halnya itu bisa diselesaikan. Cuma ini kan kasusnya adalah kasus yang menyangkut keselamatan diri. Sementara teori maqasid syariah, saya bicara di syariah secara umum. Ya, Asy-Syatibi ya di dalam maqasid syariahnya. Agama ini diturunkan pertama misalnya hibdun nasl, jaga keturunan. Makanya zina nggak boleh. Takut binnya siapa nggak jelas. Ya. Kemudian hibdul mal, nggak boleh mencuri karena harta orang itu terjaga.
ya kan, hibduddin, menjaga amal agama, nggak boleh orang maksa orang beragama. Nah terakhir ada hibdun nafsi, menjaga jiwa. Agama itu diturunkan menjaga jiwa. Kenapa hukum membunuh itu berat dalam Islam? Ya sampai ada kisos, bunuh dibunuh, ya kan, supaya apa? Harga darah manusia itu mahal. Agama menjaga itu. Ya jangan gara-gara misalnya tukang parkir gara-gara 1.000 membunuh orang gara-gara 1.000. Darah manusia itu mahal. Dia harus membayar dengan darahnya juga. Dalam artian Islam itu menghormati nyawa atau ruh manusia. Nah kalau dia merasa terancam, ya dia merasa nggak tentram, ya kan? Kalau bahasa orang pinggiran, jangan-jangan hari ini gue dicekek, besok gue digorok misalnya kan. Kalau dia merasa seperti itu, ya maka itu bisa dipilih sebagai alasan. Yang nggak boleh itu kan ayyuma mra'atin, perempuan mana aja talabat at-talaq min zawjiha, dia meminta cerai karena nggak ada sebab, ini yang nggak boleh. Misalnya wah hujan nih, kenapa kamu mesti ceraiin saya? Karena hujan kan nggak nyambung gitu kan, atau karena apa gitu, sesuatu yang nggak karena. Tapi kalau ini nyangkut keselamatan pribadi, menurut saya hal yang buruk. Dia kan khawatir misalnya lagi tidur nggak tenang, takut itu menjadi memang karakternya dia seperti itu. Ya. Tapi kalau Dede ya, kemarin kasusnya waktu saya sampaikan ini runutan kayak gini, ya dia bilang saya tahu suami saya, ya udah karena dia udah tidur lebih dari 1 tahun, ya kan? Kalau saya kan belum, gitu kan? Artinya belum tahu, jalan aja bareng dulu. Kalau jalan umroh bareng tahu dia, ayah begini, oh ayah tuh sabar banget, oh ibu, oh ini tuh sabar banget. Itu kan kita tahu dari cara kita nyikapin itu semua tahu. Jadi disitulah kemudian ini kembali dia beristighfar, dia yang mau melanjutkan hidupnya kalau memang mau nyambung, gitu. Kalau memang mau bercerai, ya mungkin ada hal yang dia merasa nggak aman itu, ya kan? Dan itu kan ini masih berjalan terus, ya kan, masih berkembang. Kalau dirasa memang betul, ya katanya Bilal lagi mendalami agama, ya walaupun mendalami agama, saya aja dari tahun 80 sampai sekarang belum dalam-dalam gitu ya kan. Artinya saya masuk lagi. Tadi ada dokter kayak gini ya, tidak di zaman MA, dia menghafal kitab-kitab Syafi'i, di samping dia menghafal Quran, pernah sholat dalam Ka'bah. Itu aja, dia masih istilahnya belajar lagi. Ini Bilal malah baru